Kalau kamu nggak bisa masuk mobil karena kuncinya ketinggalan di dalam, jangan langsung gegabah ya. Cari lakban besar, potong bagiannya sepanjang jendela mobil, dan tempelin ke kaca mobil secara vertikal. Ulangi langkah yang sama sampai beberapa kali, dan tempelin lakban tadi bersebelahan. Setelah itu, lepas ujung bawah lakban dan satuin hingga ngebentuk buletan. Bagian inilah yang nanti bisa kamu pegang. Selanjutnya, potong 5-6 bagian lakban, kemudian tempelin di sebelah sini biar lebih kuat. Setelah semuanya jadi, pegang ujung bawah lakban dan dalam hitungan 3, 2, 1, tarik ke bawah. Jendela mobilmu akan ketarik dengan sedikit upaya dan kamu bisa masukin tanganmu ke celah kecil ini untuk nurunin kacanya hingga kuncimu berhasil kamu raih. Jujur aja deh, nggak semua pengemudi jago markirin mobilnya kan? Mobilmu juga bisa kegores kalau parkirmu asal-asalan. Pakai mainan ayam karet yang berisik itu aja. Tapi ada sedikit peringatannya sih, meskipun kelihatan konyol. Seenggaknya, mobilmu nggak kegores lagi kan? Jadi, pasang mainan ayam ini di pojok depan atau belakang mobilmu sebelum kamu parkir. Kalau mobilmu terlalu mepet ke tiang, dinding, atau mobil lain, mainan ayam ini akan langsung ngeluarin bunyi nyaring. Dan kalau pun mobilmu terus mepet, si ayam masih bisa berfungsi sebagai bumper empuk anti gores. Saat kamu memarkir mobil di tempat bersalju, naikin wipernya ya, biar nggak nempel di kaca depan. Dengan begini, kamu nggak perlu mencahin lapisan salju di atasnya hingga ngerusak karet wiper. Tapi sebagian orang nggak mau melakukannya, karena menurut mereka, trik ini bisa ngerusak pegas dan bikin lengan wiper lebih gampang dicuri. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan dua hal ini. A. Solusinya bukan ngebiarin lengan wiper semakin aus, dan cuaca hangat nggak akan nurunin elastisitasnya kok. B. Siapa sih yang gabut banget ngincer wiper mobil sebagai barang curian? Tapi kalau kamu tetap mau nurunin wiper atau lupa mengangkatnya, nyalain AC aja. Udara dingin bisa mencairkan lapisan es seperti pemanas dengan nurunin kelembapannya. Trik mantul ini juga bisa kamu pakai saat pemanasmu rusak. Sebetulnya, kamu bisa mencegah munculnya lapisan es di kaca mobil. Gini caranya, campur 3 bagian cuka dengan 1 bagian air. Lalu semprotin campuran ini ke kaca depan di malam hari. Dengan begini, kamu nggak perlu repot-repot mecahin lapisan esnya di pagi hari. Meski udah dirawat baik-baik, wiper mobilmu pasti rusak. Kalau karetnya lepas dan lengan logamnya menggores kaca depan, taruh kaos kaki panjang di ujungnya. Trik ini bisa bermanfaat meskipun cuma sebentar, tapi kamu tetap perlu beli wiper baru secepatnya untuk menghemat waktu dan energimu saat dingin. Jauhkan lapisan es dari pintu mobilmu. Pintu mobil jadi sulit dibuka karena lapisan karetnya kemasukan salju cair. Kemudian air ini membeku lagi. Nah, untuk mencegahnya, kamu bisa nyemprotin cooking spray di lapisan karet bagian dalam dan bersihin tetesannya dengan tisu. Aki mobil nggak begitu tahan terhadap cuaca dingin. Bahkan saat suhu di sekitar terlalu ngedrop, aki mobil bisa membahayakan kalau nggak segera dipanasin. Nyalain lampu utama selama beberapa saat, kemudian nyalain mesinnya. Kamu juga bisa manasin aki mobil dengan nyalain radio sambil ngedengerin musik, biar kamu nggak cepet bosan. Nyetir mobil saat kaca depannya berembun bisa membahayakan nyawamu loh. Tapi tenang, kamu bisa pakai kentang kok. Ambil kentang mentah yang udah dicuci, lalu potong jadi 2 kayak gini. Setelah itu, gosokin bekas potongannya pada kaca mobil dari dalam. Getah kentang bisa ngebersihin sekaligus ngebentuk lapisan pelindung dari kabut. Kalau udah, biarin getahnya nempel di kaca sampai kering. Trik ini juga bisa dipakai pada pintu dan cermin kamar mandi. Kalau roda mobilmu terjebak di salju atau lumpur, gunakan karpet mobil sebagai penolongmu. Taruh karpet mobil di bawah ban untuk menambah traksi. Pakai trik pasir kucing juga bisa sih, tapi siapa juga yang bepergian jauh sambil bawa pasir beginian di dalam mobil? Oke, balik lagi ke karpet mobil tadi. Kalau cara ini nggak berhasil juga, kempesin dulu ban mobilmu. Dengan begini, traksinya akan bertambah. Tadi kan ban mobilmu udah dikempesin. Nah, setelah mobilmu jalan lagi, jangan lupa pompa bannya ya. Kamu pasti bakal panik banget kan kalau mobilmu tiba-tiba terjebak di dalam lumpur atau pasir di tengah guyuran hujan? Tapi ada solusinya kok. Dengan sekop dan sedikit kesabaran, ban mobilmu akan bisa jalan lagi. Gali terus gundukan lumpur dan pasir di dekat roda sebanyak mungkin dengan sekop atau tangan kosong. Kalau mobilmu masih diam, pindah gigi dari posisi mundur ke posisi maju untuk mendapat momentum. Kempesin juga ban mobilmu supaya luas permukaannya bertambah.
Pacu mobilmu sampai kecepatannya mencapai 110 km per jam sejauh 16 km setiap bulan di jalan tol saat cuacanya cerah. Cara ini bisa ngilangin penumpukan air dan gas di dalam mesin dan sistem pembuangan. Kamu bisa nambahin kecepatannya sih, tapi hanya saat benar-benar diperlukan. Kalau kamu sering kesulitan nyari mobilmu di tempat parkir yang luas, foto aja spot dan nomor barisnya setelah kamu keluar mobil. Kamu juga bisa menggunakan aplikasi GPS. Tapi kalau kamu nggak memanfaatkan kedua cara ini, masih ada kunci jarak jauh. Sinyalnya nggak nyampe ya? Coba deh, deketin dulu kuncinya ke area kepala kayak gini. Cairan di kepalamu bisa menambah konduktivitas sinyal kunci. Kedengeran aneh kan? Tapi bisa berhasil kok. Coba aja. Selain buat ngepasin posisi kepala, bilah logam di kursi mobil juga bisa kamu pakai buat mecahin jendela dalam kondisi darurat. Sebaiknya tekan celah di bagian bawah jendela, kemudian tarik ke arahmu sampai kacanya pecah. Kalau kamu nggak punya tempat ponsel di dalam mobil atau tiba-tiba ponselmu lepas, pasang aja karet gelang di ventilasi AC. Masukin karetnya melalui bagian atas ventilasi, kemudian tarik ujung satunya melalui bagian bawah. Sip, kamu bisa naruh ponselmu di situ dan siap berkendara. Pakaianmu yang menggesek kursi saat kamu keluar mobil bisa menghasilkan listrik statis. Kelihatannya memang sepele, tapi selalu hati-hati ya saat kamu berada di pom bensin. Kalau tanganmu tiba-tiba megang nozzle logam, bunga api bisa langsung muncul. Pasti bikin kaget kan? Tapi di saat-saat seperti ini kamu nggak bisa cekikan bareng temenmu. Percikan api kecil bisa ngebakar uap bensin. Dan untuk menetralisir muatan listriknya, sentuh bagian logam di mobilmu sebelum kamu megang nozzle. Masih soal pom bensin nih. Sebelum ngisi bahan bakar, kamu masih kebingungan nyari posisi tangkinya? Tenang aja, kamu nggak perlu tebak-tebak buah manggis lagi kok. Tanda panah dan ikon tangki bahan bakar pada dashboard kayak gini bisa ngasih tahu posisi tangki. Nggak perlu buang-buang waktu lagi kan? Pengen tahu cara praktis plus murah meriah buat ngebersihin jendela dan kaca mobilmu? Pakai sabun cuci piring aja. Produk ini bisa ngilangin bekas tangan dan air liur anabul. Tetesin sabun pencuci piring pada kain lap basah dan hangat, kemudian bersihin kotorannya. Alat penyedot ini nggak melulu dipakai di dapur dan kamar mandi loh. Kamu juga bisa memakainya buat ngilangin penyok di mobilmu. Basahi dulu area penyok dan penyedotnya, kemudian tekan penyedot pada area penyok dan tarik keluar sampai penyoknya hilang. Minuman soda juga bisa jadi cara efektif buat ngilangin karat dan noda logam. Minuman ini mengandung senyawa karbonat dan tinggi asam fosfat. Semprot area yang berkarat dengan soda, lalu gunakan sikat atau sikat gigi kalau karatnya terlalu kecil. Kasihin soda dan gosok seperlunya aja. Tapi jangan lupa bersihin dengan air setelah semua prosesnya selesai ya. Mobil berat perlu bahan bakar yang lebih banyak. Mesin harus ngebakar lebih banyak bahan bakar supaya mobilnya tetap bergerak. Jadi, kalau bagasimu dipenuhi kursi piknik, dumbbell, tongkat golf, dan pakaian yang kamu mau donasiin sejak lama, berarti kamu perlu ngurangin muatan mobilmu biar lebih ringan.